Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sejarah Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Al-Quran Surat Maryam ayat 51. Pada ayat lain juga dijelaskan, Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu atas manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 144. Nabi Musa alaihissalam juga sangat pemalu, yang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa adalah seorang pemalu dan selalu menutup auratnya, sehingga tidak ada sedikit pun dari kulitnya yang terlihat karena saking malunya. Orang-orang dari Bani Israel mencibir sikapnya tersebut dengan berkata, dia melakukan hal tersebut semata-mata karena penyakit yang ada di kulitnya, mungkin belang, hernia atau cacat. Kemudian Allah menghendaki agar tuduhan mereka terbantahkan. Maka pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mandi seorang diri di tempat yang sepi. Dia meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu. Ketika selesai mandi, dia menuju batu tersebut untuk mengambil bajunya, namun batu itu lari membawa bajunya. Nabi Musa alaihissalam mengambil tongkatnya dan pergi mencari sang batu tadi, seraya berkata, bajuku ada di batu. Sampai akhirnya dia tiba di hadapan beberapa orang dari Bani Israel. Lalu mereka melihatnya dalam keadaan telanjang dengan tubuh yang sangat bagus. Dengan demikian Allah membantah tuduhan-tuduhan mereka. Lalu sang batu berhenti berlari. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil bajunya dan mengenakannya. Lalu dia memukul-mukul batu itu dengan tongkatnya. Demi Allah, sang batu itu suka sekali dengan bekas pukulan Nabi Musa alaihissalam 3, 4, atau 5 kali. Hal inilah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dia adalah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. Kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah juga tampak dengan dipenuhinya permintaan beliau agar saudaranya Harun dapat menjadi pembantunya. Maka Allah memenuhi permintaannya, bahkan menjadikan saudaranya sebagai seorang nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Al-Quran Surat Maryam ayat 53. Di sisi lain, kesabaran Nabi Musa alaihissalam menghadapi sikap kaumnya yang sangat menjengkelkan dan sering menyakitinya juga merupakan kelebihan tersendiri yang dimilikinya. Hal inilah yang selalu diingat Rasulullah, khususnya saat beliau menghadapi kaumnya yang menyakitinya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat membagikan hasil ghanimah rampasan perang. Lalu ada seseorang yang berkata, pembagian ini tidak dilandasi ikhlas karena Allah. Lalu aku, sahabat yang merawikan hadis ini, sampaikan kepada Nabi apa yang dikatakan orang tersebut. Maka Nabi marah, sehingga aku melihat rona merah di wajahnya. Kemudian beliau berkata, semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih dari ini, namun dia bersabar. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Nabi Musa di langit ke-6. Lalu Jibril berkata kepada beliau, ini adalah Nabi Musa. Maka dia mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh, saudaraku yang soleh. Ketika aku meninggalkannya, dia menangis. Ketika ada yang bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku menangis karena ada yang diutus sesudahku, umatnya lebih banyak yang masuk surga dibanding umatku.
Hadis riwayat Ahmad. Nabi Musa alaihissalam termasuk nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis, yang artinya, diperlihatkan kepadaku berbagai umat manusia. Lalu Nabi berjalan melewati seorang nabi dengan satu orang pengikutnya yang bersamanya. Ada juga nabi yang pengikutnya 2 orang, dan nabi bersama sejumlah orang. Ada pula nabi yang tidak memiliki seorang pun pengikut. Lalu aku melihat kerumunan orang-orang sejauh mata memandang. Aku berharap itulah umatku. Namun ada yang berkata bahwa itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian ada yang berkata kepadaku, lihatlah. Lalu aku melihat kerumunan orang yang banyak sejauh mata memandang. Lalu ada yang berkata lagi, lihatlah di sana dan di sana. Maka aku melihat manusia yang sangat banyak sejauh mata memandang. Lalu dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut, keutamaan Nabi Musa alaihissalam juga tampak ketika memberikan saran kepada Rasulullah agar meminta keringanan tentang kewajiban sholat yang pada awalnya Allah perintahkan 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam memberikan alasan bahwa umat Rasulullah SAW itu lemah. Maka Rasulullah mengikuti saran Nabi Musa. Beberapa kali Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Ta'ala tentang jumlah sholat yang diwajibkan, hingga akhirnya kewajiban sholat terhadap umatnya berjumlah 5 kali sholat sehari semalam. Dalam beberapa ayatnya Allah Ta'ala sering memuji Nabi Musa. Kisahnya sering disebut di dalam beberapa surat, kadang dengan panjang lebar, kadang dengan singkat. Sering juga penyebutan Nabi Musa alaihissalam disandingkan dengan penyebutan Rasulullah. Kitabnya disandingkan dengan kitab Al-Quran, seperti misalnya dalam ayat berikut, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-cerai. Kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 91-92. Secara umum, syariat Nabi Musa alaihissalam adalah syariat yang agung. Umatnya sangat banyak. Di dalamnya terdapat para nabi, ulama, ahli zuhud yang taat ibadah, para raja dan pangeran, serta orang-orang mulia dan pembesar. Akan tetapi kemudian bangsa mereka, Bani Israel, ada yang dibinasakan, lalu diganti dengan generasi berikutnya. Syariat pun ada yang mereka rubah. Bahkan ada juga di antara mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi. Postur Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, adapun Nabi Ibrahim, lihatlah sahabat kalian, maksudnya mirip dengan Rasulullah, sedangkan Musa adalah orang yang berkulit hitam, berambut ikal. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, saat melakukan Isra Mi'raj, aku diperlihatkan dengan Musa bin Imran. Dia adalah seorang laki-laki berperawakan tinggi dan berambut ikal. Wafatnya Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan di dalam hadis dari Abu Hurairah. Malakul maut, malaikat pencabut nyawa, diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia datang, Nabi Musa alaihissalam menamparnya. Lalu sang malaikat tersebut kembali menemui Tuhannya Azza wa Jal seraya berkata, engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas seekor banteng. Maka dari setiap helai bulu yang tertutup tangannya sama dengan setahun usianya.
Setelah itu dia bertanya, "Wahai Tuhanku, setelah itu apa?" Allah berfirman, "Kematian." Sang malaikat berkata, "Sekarang aku siap menerima tugas." Perkara ini boleh jadi menimbulkan tanda tanya, mengapa Nabi Musa menampar malakul maut yang diutus Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya? Ibnu Hibban menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa, beliau tidak mengetahui bahwa dia adalah malaikat karena tidak dalam bentuk yang dikenal oleh Nabi Musa. Sebagaimana halnya malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang badui, atau datang kepada Nabi Ibrahim dan Lut dalam bentuk seorang pemuda yang pada awalnya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Maka demikian pula halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Boleh jadi dia tidak mengenalnya, karena itu ketika ada orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin, sehingga dia menamparnya dan menjungkil matanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.